Episode 2, Tumbuhnya Perasaan yang Tak Terduga. Hari demi hari, pertemuan antara Pak Harjo dan Siti semakin sering. Meskipun percakapan mereka hanya tentang bunga, alam, dan kisah masa lalu, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Hati Siti mulai merasakan kedekatan yang aneh. Ia tidak tahu persis apa yang membuatnya merasa demikian. Tetapi setiap kali melihat Pak Harjo berjalan mendekat dengan langkah-langkah beratnya, ada rasa hangat yang menyelimuti dadanya. Pak Harjo juga mulai merasa sesuatu yang berbeda. Meskipun ia sudah hidup cukup lama dan merasa dunia ini telah banyak mengajarkan pelajaran, ada sesuatu dalam diri Siti yang membuatnya merasa muda kembali. Senyumnya yang tulus, mata yang penuh dengan keingintahuan, dan kebaikan hatinya yang tulus membuat Pak Harjo merasa seolah kembali memiliki tujuan dalam hidup. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Harjo datang lebih awal dari biasanya. Siti sedang memetik bunga di kebunnya. Matanya fokus pada setiap kelopak yang ia petik dengan penuh kasih sayang. Pak Harjo berhenti di depan gerbang kebun dan melihatnya, kali ini tanpa berkata apa-apa. Hatinya terasa penuh, seolah ada perasaan yang sulit diungkapkan. Tiba-tiba, Siti menyadari kehadiran Pak Harjo. Ia menoleh dan tersenyum, mengundang kakek itu untuk mendekat. "Pak Harjo, pagi ini bunga-bunga ini terlihat begitu cantik, bukan?" kata Siti dengan senyum manis. Pak Harjo tersenyum tipis. "Iya, cantik sekali. Seperti senyumanmu," jawab Pak Harjo, tanpa berpikir panjang. Siti terkejut mendengar kata-kata itu. Meskipun Pak Harjo hanya seorang kakek tua, ada kehangatan dalam kata-katanya yang membuatnya merasa sedikit kikuk. Namun, ia hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan perasaan yang mulai tumbuh. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Setiap pagi, Pak Harjo datang dengan cerita-cerita lama tentang kehidupan, tentang masa mudanya yang penuh dengan perjuangan, dan tentang istrinya yang sudah lama meninggal. Siti mendengarkan dengan penuh perhatian, seakan menyerap semua kata-kata yang keluar dari mulut Pak Harjo. Meskipun ia tahu, kedekatan mereka ini bisa dianggap aneh oleh orang lain, ada sesuatu dalam hati Siti yang menolak untuk menjauh. Ia merasa bahwa Pak Harjo bukan hanya seorang kakek tua yang kesepian, melainkan seseorang yang penuh dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Bahkan, terkadang ia merasa bahwa Pak Harjo lebih mengerti dirinya daripada siapapun. Siti mulai berbicara lebih banyak tentang dirinya, tentang hidupnya yang sederhana dan bagaimana ia merasa terjebak dalam rutinitas yang sama setiap hari. Mungkin, karena itulah ia merasa nyaman berbicara dengan Pak Harjo, karena kakek itu tidak pernah menghakimi, hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Suatu hari, saat Pak Harjo sedang duduk di bawah pohon rindang yang berada di dekat kebun bunga Siti, ia mulai merasa rindu akan masa mudanya. Rindu akan cinta yang dulu pernah ia rasakan, saat ia dan istrinya masih muda dan penuh harapan. Siti yang melihat Pak Harjo termenung di bawah pohon itu, merasa tergerak untuk mendekat. "Pak Harjo, apakah semuanya baik-baik saja?" tanya Siti dengan suara lembut, khawatir melihat ekspresi wajah kakek itu. Pak Harjo tersenyum tipis. "Ah, aku hanya mengenang masa-masa indah yang sudah berlalu. Waktu berjalan begitu cepat. Nak, terkadang, kita hanya bisa mengingat dan merindukan apa yang telah hilang," jawabnya. Siti merasa hati Pak Harjo seperti tertahan dalam kenangan, dan ia merasa ada kedalaman yang tak bisa diungkapkan dalam setiap kata-kata itu. "Tapi hidup harus tetap berjalan. Pak, bukankah kita masih bisa menciptakan kenangan baru?" jawab Siti, berusaha memberi semangat pada kakek itu. Pak Harjo terdiam, merenung sejenak, lalu mengangguk pelan. Siti tak tahu mengapa, tetapi setelah percakapan itu, perasaannya semakin dalam terhadap Pak Harjo. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kasihan atau keinginan untuk mendengarkan cerita lama seorang kakek. Ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar setiap kali Pak Harjo datang dan duduk bersamanya. Ia tahu bahwa perasaan ini sangat rumit, dan ia juga sadar betul bahwa mereka berdua hidup dalam dunia yang sangat berbeda. Namun, ada sesuatu dalam diri Pak Harjo yang menariknya, sesuatu yang sulit ia jelaskan. Kadang, ia merasa bahwa kedekatannya dengan Pak Harjo adalah takdir, sebuah pertemuan yang tak bisa dihindari, meski usia mereka terpaut jauh. Namun, apakah Pak Harjo merasakan hal yang sama? Ataukah ia hanya melihat Siti sebagai anak muda yang baik hati, yang mengingatkannya pada masa lalu yang telah hilang? Terima kasih sudah mengikuti kelanjutan kisah Pak Harjo dan Siti.
Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah perasaan mereka tumbuh menjadi cinta yang sejati? Atau akankah mereka harus berpisah karena perbedaan usia yang begitu besar? Jangan lewatkan episode berikutnya, dan pastikan untuk subscribe supaya kalian bisa tahu kelanjutannya. Sampai jumpa.